Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister, just one big family. It doesn't matter if you live far away from me. You feel, I feel, you bleed, I bleed, you cry and I cry. We sleep and dream, sometimes we're sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe, we love, walk, talk and we smile. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister, just one big family, family. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي
محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى. محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين. يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى. محمد حبيبي يا Manusia di dunia berhati berian, pasti dia para perempuan. Manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak Indra. Mereka cahaya penerang semesta, penuh irama gerakan dunia. Mari bersama hidupkan mereka, sayang setara sejahtera. Mengapa masih saja banyak kekerasan menimpa mereka? Bosan di desa dan rumah kita, cukup sudah, akhiri semua. Stop kekerasan pada perempuan, stop kekerasan pada anak kita, stop ketidakadilan untuk mereka. Bersama kita pasti bisa. Acara Lomba Desa tingkat Provinsi Banten di Desa Tegal Kunilor, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Rabu 21 Juni 2023. Segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Yayat Iman SIP MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, Bapak Usman Asidiki Hora Esos. Yang kami hormati Ketua beserta rombongan Tim Penilai Desa tingkat Provinsi Banten. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati Sekretaris Camat beserta unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan Mau. Yang kami hormati Kepala Desa Tegal Kunilor, Kecamatan Mau. Yang kami hormati Ketua beserta tim penggerak PKK Kecamatan dan Desa Tegal Kunilor, Kecamatan Mau. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alim ulama, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur seraya kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas izinnya kita dapat hadir bersama pada hari ini. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Tangerang. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
menunaikan doa bersama. Untayan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhammad Fahriuddin Akbar. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Mari kita sejenak merundukkan kepala dan mengangkat kedua telapak tangan kita untuk berdoa dalam rangka kegiatan hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dari mulai awal sampai akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwari wa sirril asrari wa tiryakil akhyari wa miftahi babil yasari sayyidina Muhammadin al-mukhtari wa alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari adada ni'ami wa ifdali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa liulil amri وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الخير. رب اجعل desa yang Cinawi, desa yang barokah, desa yang masyarakatnya bahagia. Ya Allah, lancarkanlah acara pada pagi hari ini, acara berjalan lancar sesuai yang kita inginkan ya Allah. Allahumma hadat du'a wa alaikal ijabah wadhkuruni wadhkurkum. Engkau mengucapkan ya Allah, mintalah kepadaku maka aku akan ijabah. Fastajib du'ana, maka kabulkanlah doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang yang kami hormati Bapak Haji Yayan Rohiman SIP MSI. Disilakan. Kami di Kabupaten Tangerang umumnya, khususnya juga di desa-desa sudah melakukan kurasakan, kurangi sampah kantor. Hanya tidak dalam Bapak izin di depan kita juga sekarang tidak tersedia juga minum makan dengan kemasan bus. Jadi kita sudah melakukan kurangi sampah di kantor, bahkan ada juga program kurasaki kurangi sampah sekolah kita. Ini sebagai informasi. Baik, Bapak sekalian, saya berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum dari kesambutan, seyogyanya pada hari ini pimpinan kita khususnya Pak Sekda acaranya akan hadir di tengah kita ya. Tetapi sampai tadi subuh masih ke kita tadi pagi menyampaikan bahwa ada tugas dari Pak Bupati kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah masuk di kabupaten. Beliau mau Bupati dan Ustaz dari untuk itu sambutan yang kami sampaikan dan diberikan oleh DPP. Baik, dan terhormat Bapak dan Ibu tim Belai Lomba Desa tingkat provinsi, karena kita juga langsung Dinas DPD Provinsi Banten serta tim yang saya hormati Bapak Camat beserta 3 pilar atau Provinsi, Pak Polsek pada kami mewakili
Pak Camat juga boleh persepsikan karena Pak Camat pun hari ini ada acara yang tidak bisa ditinggalkan kaitan dengan pengembangan kewilayahan pembangunan dari Ketapang dan Sangkar mau. Yang saya hormati Kepala Desa Tegapunilor serta jajaran Ketua Penggerak PKK Desa Kecamatan Mau, yang saya hormati unsur LKD, BPD, dan juga dan perangkat desa yang ada di desa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat besar, nikmat sehat walafiat, sehingga dapat berkumpul bersilaturahmi di aula Desa Tegapunilor pada acara klarifikasi lapangan dan paparan beberapa desa tingkat provinsi Banten tahun 2023. Selamat siang, salam yang saya persilahkan kepada Baginda Alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan segala umatnya yang sempurna memperkenalkan sunnah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini juga dari tim Kabupaten Tangerang hadir para kepala OPD, kepala OPD yang tergabung di tim verifikasi lomba desa tingkat kabupaten dan kelurahan tingkat Kabupaten Tangerang. Sehingga pada hari ini kita tim lengkap semua, dari provinsi lengkap, dari kabupaten lengkap, dari kecamatan juga, begitu pula dari desa Tegapunilor. Bahkan yang Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita yang tadi paduan suara ini adalah diambil dari para ibu tim penggerak PKK, ketua tim penggerak PKK desa Kecamatan Mau. Ya, tadi hadapan ibu yang bapak sekalian, ya sangat semangat sekali, cantik-cantik, ya terus juga membawakan lagu yang sangat indah, lagu yang sangat semangat juga, memasukkan perannya, terus B1 dan lain-lainnya gitu kan. Nah ini kita disebut dari apa namanya ibu ketua tim penggerak PKK se-Kecamatan dan dinas serta pemerintah Kabupaten Tangerang. Saya ucapkan selamat datang kepada segenap tim penilai klarifikasi lapangan lomba desa tingkat provinsi Banten. Selamat datang di kantor Desa Tegapunilor, Kecamatan Mau, dan inilah desa yang sudah dipotret oleh Bapak Ibu sekalian nantinya yang akan dijadikan lokus lomba desa di tingkat provinsi Banten. Ditetapkan Desa Tegapunilor, Kecamatan Mau sebagai juara satu lomba tingkat desa tingkat Kabupaten Tangerang. Jadi sudah barang tentu Ibu Bapak, ini untuk tahun 2023 Desa Tegapunilor ini merupakan salah satu yang terbaik di 246 desa yang ada di Kabupaten Tangerang yang bisa diberikan kesempatan untuk bisa maju ke lomba desa tingkat provinsi Banten. Terpilihnya Desa Tegapunilor, Kecamatan Mau sebagai juara tingkat kabupaten dan mewakili lomba desa tingkat provinsi tentu saja tidak melalui proses penilaian dan evaluasi, tentu saja telah melalui proses penilaian dan evaluasi berjenjang mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Yang sebelumnya Desa Tegapunilor ini merupakan penilaian evaluasi diri, yaitu dengan mengisi instrumen pengungkap data pada aplikasi Fiskal Kemendagri Bina Pemdes sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun. Sangat pantaslah kita untuk menjadikan desa ini maju ke provinsi Banten. Baik, hadirin ibu bapak sekalian yang saya hormati, tidak panjang lebar sambutan saya akan sampaikan pada kesempatan ini pesan saya kepada
desa Tegal ini beserta jalan yang terkait yang hanya dijadwalkan adalah penilaian verifikasi lapangan dan paparan. Yang pertama, sampaikanlah Pak Kades, sampaikanlah paparan tentang desa saudara dengan baik dan tegas sesuai bidangnya juga nanti, mulai dari bidang pemerintahan, kewilayahan, dan bidang kemasyarakatan, dan sampaikan juga program-programnya serta inovasi beserta produk unggulan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di desa saudara. Yang keduanya, persiapkan bukti data dokumen yang nantinya akan diminta oleh meridoi dan senantiasa mendapatkan, kita semua mendapatkan keberkahan darinya. Demikian, dan kami yakin bahwa sekalian, dan kita di desa, saya dari fisik Pak, kemarin juga ini perencanaan terus juga pembinaan juga sudah juga rasa-rasanya desa Tegal ini ya insya Allah dengan izin Allah akan terkait di tingkat Kabupaten Bandung. Kita tidak pengen juara, kita tidak pengen menang, tapi kita pengen mempunyai jiwa yang terbaik tertinggi di provinsi Bandung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala DPPD Provinsi Banten yang sekaligus Ketua Tim Penilai Provinsi Banten yang kami hormati Bapak Usman Asidiki Harara Esos, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas DPMPD dan sama juga Pak Samad dan mau desa Tegal Kunilor. Yang saya hormati Pemocam Denotak, kemudian juga Merah PKK, kami juga bawa kemudian ada aspek para bapak ibu sekalian, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan hadirin yang insyaallah senantiasa dalam rangka kepada Allah. Kami untuk kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat ridhonya yang Allah masih diberikan mungkin sampaikan kepada yang menilai dalam kuncinya. Kami memaklumi ini juga balikkan klarifikasi sebenarnya karena saya akan menilai dan nanti pada kesempatan ini dan juga informasi hal yang untuk kami konfirmasi. Dan saya sendiri juga masih kagum dulu gambaran desa itu kan tapi sekarang ini desa luar biasa paling apresiasi Kabupaten Tangerang yang luar biasa. Ini gambaran dari Kabupaten Tangerang dan juga tidak mudah. Tentu sambil ada semangat dan pimpinan dan bupati dan kepala dinasnya terhadap upaya yang kita bersama-sama kuat. Jadi ini yang menjadi salah satu poin penting. Jadi bukan sekedar lomba ini. Kami di provinsi banyak lomba juga di level kabupaten kota, masuk ke inklusi di Tangerang juga masuk di level nasional. Mendapatkan saya harapkan internasional luar biasa. Kita berharap mungkin di desa juga pada lebih baik lagi. Karena dulu level transformasi inklusi sosial juga harapan tingkat nasional. Saya dipanggil waktu dari ini kan di
Surabaya. Dan ini juga barangkali menjadi motivasi yang mendorong ya, kami mengajar bersama lain, kami harus netral kepada mengetahui tingkat kesejahteraan daya saing kelurahan, desa dan kelurahan. Paparan oleh Kepala Desa Tegal Kunirlor, Kecamatan Mau, kepada Bapak Mahfudin Kipan, kami silakan. Wabarakatuh. Tangerang, Tangerang, Mau, Tegal Kunirlor. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang saya hormati tim klarifikasi dari Provinsi Banten beserta OPD, yang saya hormati Kepala Dinas BPPD Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Camat, alhamdulillah yang diwakili oleh Pak Satgam beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Desa Sekecamatan Mau, Ketua MUI Kecamatan Mau, yang saya hormati ibu-ibu penggerak PKK Sekecamatan Mau dan Desa Tegal Kunirlor, yang saya hormati aparatur pemerintah Desa Tegal Kunirlor, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama Desa Tegal Kunirlor, hadirin hadirat yang saya hormati. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini, pagi yang penuh dengan semangat membangun Desa Tegal Kunirlor, semangat membangun Kecamatan Mau, semangat membangun Kabupaten Tangerang, semangat membangun Provinsi Banten menuju Indonesia hebat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syafaat beliau, kita selaku umatnya mudah-mudahan kita masih istiqomah dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah, baik tingkat desa, tingkat kita di surga bareng-bareng Pak Kadis, semuanya kita bertemu di surga. Karena saya yakin tujuannya kita sebagai aparatur ini adalah mulia untuk mesejahterakan masyarakatnya di wilayahnya masing-masing. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Kecamatan Mau, seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah memberikan kepercayaan terhadap Desa Tegal Kunirlor dari 249 desa dan dari 29 kecamatan, maka Desa Tegal Kunirlor dipercaya sebagai lomba desa tahun 2023 sebagai desa terbaik. Mudah-mudahan ini langkah awal dari saya sebagai kepala desa dari tingkatan Kabupaten Tangerang. Saya berharap mungkin Desa Tegal Kunirlor jadi juara tingkat provinsi Banten dan akan mewakili dari tingkatan nasional. Ya, mudah-mudahan. Perlu diketahui bersama secara pemerintahan Desa Tegal Kunirlor bahwa Desa Tegal Kunirlor itu dulunya nilai histori. Dulu Desa Tegal Kunirlor itu satu desa dengan perkembangan dan kebutuhan warga. Maka Desa Tegal Kunirlor ini adalah desa induk Kepala Dinas dari Provinsi Banten, induk dari Desa Tegal Kunirlor. Dengan situasi dan lain sebagainya, maka Desa Tegal Kunirlor itu dipecah menjadi 3. Sebelah sana
Desa Tegal Kunir Lor Desa Banyuasi, dan sebelah kidulnya itu Desa Tegal Kunir Kidul. Jadi Tegal Kunir Lor secara historinya adalah desa induk dari yang ada di Kecamatan Mau. Alhamdulillah Desa Tegal Kunir Lor ini berjumlah penduduk 7.856 dari Desa Tegal Kunir Lor ini. Secara pemerintahan Desa Tegal Kunir Lor itu menerapkan sistem pemerintahannya. Saya punya desa digital, jadi informasinya terbuka untuk masyarakat Desa Tegal Kunir Lor. Jadi masyarakat Desa Tegal Kunir Lor itu semuanya karena agraris persawahan, maka Desa Tegal Kunir Lor kebanyakan mayoritas dari masyarakatnya adalah petani, ya. Maka dengan adanya persawahan ini, dipersilakan profil Desa Tegal Kunir Lor, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Selamat datang di Desa Tegal Kunir Lor. Ini hanyalah daerah tegalan yang cukup lebat ditumbuhi tanaman kunyit atau warga setempat menyebutnya tanaman kunir. Seiring berjalannya waktu, banyak pendatang yang bermukim di wilayah ini dan dibentuklah pemerintahan Desa Tegal Kunir dengan kepala desa pertama yaitu Bapak Nuriman pada tahun 1937. Kepemimpinan Kepala Desa Bapak Haji Sulaiman, Desa Tegal Kunir dipecah. Kini Desa Tegal Kunir 5 hektar. Desa ini berbatasan dengan Desa Marga Mulia di sebelah utara. Penduduknya adalah petani. Luasnya wilayah persawahan yang dimiliki menjadikan pertanian sebagai salah satu potensi unggulan Desa Tegal Kunir Lor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian masyarakat. Wabarakatuh. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mahmudin sampai dengan 2019. Alhamdulillah juga kami mendapatkan amanah yang kedua dari masyarakat Desa Tegal Kunir Lor, yaitu jabatan yang kedua jalan usaha tani itu dari anggaran dari kabupaten, dari provinsi, dan bahkan dari pusat kami terus setiap tahun itu kami khususkan dari periode pertama. Alhamdulillah sekarang sudah sepanjang 2 km. Di situ kami punya sistem pemberdayaan. Yang pertama adalah dalam segi pemerintahan, yang kedua adalah dari segi pemberdayaannya. Kami dalam periode pertama ada semacam program pemberdayaannya terhadap masyarakat Desa Tegal Kunir Lor. Yang pertama dulu itu memberikan bebek, kambing, tapi fakta di lapangan. Setelah kami salurkan dalam beberapa, jangan lagi 1 tahun, 1 minggu aja udah nggak ada, sudah tidak ada bebeknya dan kambingnya. Maka dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi di Desa Tegal Kunir Lor, bahkan kami mempunyai program itu namanya realistik pemberdayaan. Dalam arti realistik pemberdayaan terfokus pada satu tempat. Di situ kami punya ternak kambing, kami punya ternak lele, ternak itik, dan kami sekarang sudah membuat pohon mangga dan pohon pepaya dan lain-lain. Alhamdulillah dengan dijadikanlah realistik pemberdayaan ini, kami akan membuat wisata juga. Jadi wisata di situ namanya wisata kebun. Jadi alhamdulillah pada hari libur sekarang ini sudah ramai berkunjung masyarakat Desa Tegal Kunir Lor, Pak Kadis. Ya. Selanjutnya terkait tentang pembinaan, kami selalu memberikan satu pembinaan terhadap pemuda-pemudi yang ada di Desa Tegal Kunir Lor dengan cara musyawarah dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penyampaiannya sudah. Jadi terima kasih sudah menyampaikan paparan dan juga beberapa. Tapi sebelumnya saya ingin mengenalkan diri dulu Pak. Kita bawa tim juri. Kebetulan tim juri ini ada dari akademisi dan juga dari OPD di Provinsi Banten. Yang pertama dari Ibu tim penggerak PKK yaitu Bu Andi Fatmawati. Beliau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di PKK desa. Yang kedua dari Dinas Kesehatan Ibu Nurul. Yang ketiga dari DPMD Provinsi Banten Pak Arif. Selanjutnya Pak Andi Julianto dari Biro Pemerintahan dan Organ Provinsi Banten. Selanjutnya Pak Triaji Uda Prawira dari DPMD Provinsi Banten. Dan ada dari akademisi yang kita jadikan juri dalam penilaian lomba tahun ini, yaitu dari STAN Sekolah Tinggi Administrasi Negara, yaitu Pak Tanda Setia. Beliau di mana-mana selalu setia Pak. Tanda Setia. Dan dari akademisi Untirta Banten dalam lomba desa atau penilaian perkembangan desa. Untuk itu mungkin ada sesi tanya jawab Pak dari rekan tim juri. Tahu apa saja kan yang Bapak fasilitasi dalam kegiatan PKK? Itu yang pertama ya Pak. Kedua, yang Bapak ketahui kegiatan PKK yang rutin ya, mungkin tiap minggu kalau ada rutinnya, atau rutin tiap bulan yang Bapak ketahui, itu kegiatan PKK. Ketiga itu kita dua atau tiga program pokok PKK yang Bapak katakan. Alhamdulillah. RW, artinya Desa Tegal Kunirlor itu ada 4 wilayah. Yang pertama adalah Kampung Tegal Jawa, itu termasuk RW 01. Yang kedua Kampung Kebayoran, RW 02. Yang ketiga RW Kampung Lor. Yang keempat adalah RW Kampung Masjid. Dari beberapa RW itu terdapat fasilitas posyandu, ya kan? Fasilitas posyandu di wilayah masing-masing. Bahkan dari 4 wilayah itu kami membuat posyandu, ada titik tersendiri fasilitas untuk PKK. Silakan dilihat langsung, itu kantornya terpisah dari kantor-kantor yang ada di wilayah saya di desa kita, kantor desa. Artinya biar ibu-ibu PKK itu tidak terganggu dengan staf-staf laki-laki, jadi fokus untuk menjalankan tugas sebagai ibu tim penggerak PKK. Terus yang kedua, pertanyaan apa yang dilakukan oleh ibu penggerak PKK sebagai rutinitas? Alhamdulillah Bu, dalam saya bekerja sama ibu penggerak PKK dengan bidan desa didukung dengan ibu tim penggerak PKK Kecamatan Mau melakukan kegiatan-kegiatan penimbangan di dalam setiap bulan, ya kan? Bahkan kami sendiri ada semacam program
yang dikegiatan oleh dari pusat yang nama stunting dan gizi buruk. Bahkan di Desa Tegal Kunerlo adalah menganggarkan dana stunting dan dana gizi buruk itu. Alhamdulillah dengan program penyesuaian dari pusat, bahkan dari tingkatan Provinsi Banten, kabupaten dan kecamatan dan desa, kami melakukan pemberian PMT adalah memberi makanan tambahan. Setiap sebulan sekali kami bekerja sama dengan ibu penggerak PKK itu memberikan makanan lele. Lele itu telur asli dari pemberdayaannya, artinya ada berkelanjutan. Jadi saya punya lele, saya punya KWT, ibu-ibu kelompok tani wanita, kami punya itik petelur. Jadi dari hasil pemberdayaan itu kami berikan terhadap anak-anak yang ada di Desa Tegal Kunerlo. Perlu diketahui bersama bahwasanya ibu pada stunting dulu 27 orang. Alhamdulillah sekarang sudah 13 orang dan sekarang tidak ada stunting lagi. Terus terkait gizi buruk ini dari 2012 9 orang dan sekarang 2023 2 orang. Jadi pencapaiannya itu setiap tahun turun, jadi 77% dari pencapaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Kades beserta jajaran PKK, kawan dari tim online lomba desa dan provinsi. Sebelumnya perkenalkan saya Pak Kades dari tim penilai mewakili unsur akademisi. Ya, tadi sudah disampaikan banyak lebar dalam presentasi oleh Pak Kades. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan selamat Pak Kades. Desa Tegal Kunerlo sudah menjadi juara tingkat Kabupaten Tangerang. Sehingga hari ini kita datang untuk melakukan klarifikasi lapangan yang terkait dengan lomba desa tingkat provinsi. Secara administratif kemarin sudah, dan Desa Tegal Kunerlo menjadi salah satu desa yang kita datangi untuk pemaparan kepala desa sekaligus juga klarifikasi lapangan atas data-data yang kemarin sudah disampaikan dan hari ini juga sudah dipaparkan. Ada beberapa hal Pak Kades yang perlu saya minta klarifikasinya. Pertama soal Pak Kades sudah menjabat 2 periode ya. Ya, ini periode kedua, mungkin nanti ketiga. Lanjutkan ya Pak Kades. Yang saya ingin tanyakan, apa yang dilakukan ya oleh Pak Kades di periode pertama, terus kemudian dilanjutkan secara sesudah di periode kedua. Jadi perbedaannya apa antara program-program yang menjadi fokus kegiatan Pak Kades di periode pertama dan kemudian ini perlu untuk dikuatkan lagi atau dilanjutkan di periode kedua ini. Jadi perbedaannya apa dan apa yang kemudian fokus kegiatan atau program kerja di periode yang sekarang. Itu pertama. Kedua, soal pendidikan Pak Kades. Tadi disebutkan di sini ada banyak lembaga pendidikan, mulai dari TK yang sampai tingkat SLTA, bahkan ada juga pendidikan formal. Ya. Yang saya ingin sampaikan adalah dukungan pihak pemerintah desa terhadap pengembangan pendidikan di lingkungan kita, baik itu formal maupun informal. Contoh kasus pesantren ya. Apakah ada dukungan konkret ya yang diberikan oleh pemerintah desa? Misalkan ada alokasi anggaran dari dana desa yang diberikan kepada institusi-institusi pendidikan, atau bentuk seperti apa? Ya, pola dukungan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri. Itu yang kedua. Yang terakhir,
Yang ketiga, soal UMKM ya. Pak Kades tadi juga menyampaikan, ternyata di desa ini mayoritas kan agraris ya. Ini profesi petani. Sebagian lagi ada buruh, pedagang dan sebagainya, sopir, ya. Nah, Pak Kades tadi menceritakan soal pemberdayaan yang coba sudah dilakukan. Ternyata pemberdayaan dalam bentuk bantuan ekonomi ya, modal atau BPK dan sebagainya itu ternyata tidak berjalan, sehingga Pak Kades mengambil kesimpulan bikin yang namanya apa tadi, real estate pemberdayaan. Ya, saya khawatir real estate pemberdayaan itu dipilih bukan karena masyarakat desanya itu ya tidak cukup amanah begitu ya, untuk mencoba mengembangkan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah desa, tapi tidak ada pembinaan atau kontrol yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan bantuan-bantuan pemberdayaan, sehingga Pak Kades memilih untuk mengambil langkah membuat real estate pemberdayaan yang dikonsentrasikan di satu tempat. Ya. Pertanyaan selanjutnya, real estate pemberdayaan ini ya, apakah justru tidak tidak bahasa sederhananya justru ya menafikan dari upaya-upaya pemberdayaan, artinya justru pemberdayaan menjadi tidak maksimal. Kenapa? Karena semuanya di-handle atau dikelola oleh pemerintah desa. Jadi tingkat pemberdayaan yang dihadirkan melalui real estate pemberdayaan ini seperti apa? Jangan-jangan semuanya itu dikonsentrasikan di satu tempat dan impact atau dampak pemberdayaan justru semakin kecil dibandingkan jika pemberdayaan itu disebar di titik-titik di mana tempat masyarakat itu ada, ya, entah di rumah-rumah atau di kelompok-kelompok usaha gitu ya. Mungkin itu saja Pak. Jadi kita bisa juga memberikan kesempatan saya Pak Kades untuk yang lain, mungkin aparatur desa yang lebih menguasai dan tidak semuanya mungkin dikuasai oleh Pak Kades, membantu Pak Kades untuk memberikan penjelasan. Pertanyaannya, apa yang dilakukan? Yang pertama, perlu diketahui bersama. Saya menjabat periode pertama itu 2013 sampai dengan 2019. Pertama kali saya masuk di kantor desa, saya kaget. Artinya di sini, di sekitar sini, di jalan sini, Pak, ini banyak warung, tukang cuci motor dan sebagainya. Karena yang saya lakukan adalah, yang pertama adalah pendekatan bahwa ini tanah ini adalah akan dipakai dan sebagainya. Alhamdulillah dengan pendekatan dan kesadaran yang di sekitar sini, kami fakta di lapangan memang sudah ada di sini. Itu periode pertama adalah kami memfokuskan kepada infrastruktur yang ada di Desa Tegal Kunlor. Jadi infrastruktur itu saya tidak membangun infrastruktur di depan jalan. Jadi saya bangun itu di belakang, fokus di belakang jalan, terutama fokus terhadap wilayah Kampung Tegal Jawa. Jadi saya bangun di belakang dulu. Kalau kebanyakan pemimpin itu bangunnya di depan, jadi retorika pencitraan dan sebagainya. Maka saya bangun periode pertama adalah infrastruktur, yang terutama infrastruktur jalan, yaitu jalan usaha tani kami bangun, jalan antara wilayah Kampung Tegal Jawa dan Kampung Lor yang dulunya itu terpisah, tidak ada interaksi. Artinya kalau orang mau keluar lewatnya jauh muter. Tapi dengan infrastruktur sekarang sudah dekat. Interaksi antara Kampung Tegal dan Jawa sudah ada. Terus yang kedua, kami karena Desa Tegal membangun bedah rumah. Terus yang ketiga, kami membangun MCK rumah tangga. Yang dulu tuh karena program dulu MCK rumah tangga atau sanitasi rumah tangga udah tidak boleh, karena
terbentur dengan aturan-aturan undang-undang. Yang sebenarnya cita-cita saya adalah membangun setiap satu rumah itu satu MCK rumah tangga. Karena terbentur dengan undang-undang aturan dan sebagainya, kami membuat yang namanya MCK dalam skala kampung. Tapi keberhasilannya itu tidak sesuai dengan harapan. Alhamdulillah pada tahun ini Pak Kadis ya, dengan stunting dengan MCK rumah tangga atau ODP, jadi sudah disetujui. Alhamdulillah, ini adalah cita-cita kita bersama. Kami bangun Pak Kadis, tim penilai di Desa Tegal Kunilor ini bebas, kata Pak Bupati sudah bebas dari helikopter yang ada di daerah-daerah sekunder. Kalau Pak Bupati Jakeskan itu ngomongnya helikopter. Alhamdulillah sekarang kemarin saya bangun dengan anggaran desa itu 20 kepala rumah tangga itu sudah kita bangun. Mungkin yang periode kedua adalah berkelanjutannya program-program yang kami dari periode pertama. Kami melakukan program diversifikasi pertanian, artinya penganekaragaman pertanian yang ada di kelompok-kelompok tani yang ada di Setegulor. Insya Allah kami sekarang bekerja sama dengan Pak dan Ramil sebabisa membuat satu pertanian. Nanti kami akan membuat dan diversifikasi pertanian itu adalah penganekaragaman pertanian. Kami akan membuat pertanian secara organik, sudah akan kami lakukan. Cuma dari kelompok-kelompok tani yang ada. Terus yang kedua, pertanyaan dari periode yang kedua ini kami fokus kepada wisata. Jadi kami bangun dari yang pertama ada infrastruktur, dari periode kami membangun depan dulu Pak. Silakan cek di lapangan, kami punya foto Tegal Kunilor Cerlang. Jadi kami sekarang membangun taman-taman wisata. Jadi kami tujuan ini punya program wisata mandiri. Yang pertama adalah wisata sawah, wisata Jara Sumur Karang, dan wisata kali. Ya, karena wisata Jara ini banyak dari luar sudah datang ke wisata Sumur Karang. Dalam metode historinya, Sumur Karang itu dari semenjak saya kecil, karena bapak saya adalah petani, saya sering anterin nasi ke sana karena bapak saya di ujung. Maka dari itu sekarang alhamdulillah dengan jabatan saya ini kami sudah membuat jalan usaha tani sembus sampai Sumur Karang, sampai Sumur Karang. Insya Allah meskipun dalam wisata Jara ini banyak hal-hal yang tantangan, tapi kami mencoba karena secara wisata Jara itu secara agama masing-masing kepercayaan itu urusan akhirat. Tapi saya sebagai kepala desa secara ekonomi finansialnya, dalam arti kalau ada di desa itu ada wisata, maka akanlah timbul ekonomi finansial kerakyatan. Yang pertama adalah saya pengen alhamdulillah bisa parkir gitu kan, bisa jualan, artinya nilai ekonominya bertambah. Jadi PAD desa juga akan mendapat unsur-unsur pendidikan terkait. Terus terkait tentang UMKM, kenapa Pak Lurah membuat sistem predistik pemberdayaan? Artinya tidak semuanya terfokus terhadap satu tempat, tetap tidak melibatkan pemerintah desa, tetap kami libatkan masyarakat. Cuma di situ itu maksud masyarakat itu hanya sebagai pengelola. Kan tujuan kita pemberdayaan adalah hasil, ya kan? Hasil itu baru kita bagi, bukannya pokoknya. Alhamdulillah sekarang sudah berhasil. Jadi kambing yang awalnya dikit udah banyak kan? Udah banyak, karena itu juga ada, ini juga ada. Bahkan nanti mungkin Pak Akademisi 1 tahun ke depan maka saya banyak panen, silakan tes di wisata saya. Sekian, terima kasih.
bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Tadi Bapak sudah banyak menyampaikan beberapa terkait kesehatan dan juga upaya-upaya Desa Tegal Kunirlo dalam terkait penurunan stunting. Kemudian ada satu hal yang di sini saya mau tanyakan, karena bila kita bicara soal stunting itu kita tidak lepas dari faktor resiko. Tadi kebetulan Pak Kadis ya tadi memberikan informasi bahwa memang saya sudah pernah dengar juga bahwa di Kabupaten Tangerang ini jargon yang dibanggakan itu merasakan dan dirasakan. Tadi kebetulan terkait dengan faktor lingkungan ini di pemaparan Bapak belum ada menyinggung terkait pengelolaan sampahnya, ya. Dan kebetulan juga saya ingin dengar nih apa dukungan dari Desa Tegal Kunirlo ini terkait programnya Kabupaten Tangerang yaitu kerusakan dan kesehatan. Demikian dapat program-program sesuai dengan kesehatan apa yang ada di Burasangan untuk mengurangi sampah yang ada di wilayah saya dan sekitarnya. Memang sampah sekarang ini dijadikan satu problem yang belum teratasi. Mungkin dengan kebersamaan kita semua dari unsur pemerintah, bahkan dari unsur akademisi juga harus ikut campur dalam terkait dengan sampah-sampah yang ada di wilayah desa, kecamatan, bahkan tingkat bahkan nasional dalam urusan lingkungan hidup. Memang kebanyakan sampah-sampah ini sekarang begini, ketidakberdayaan dengan anggaran yang terkait tentang sampah. Bukannya sekarang satu rumah tangga 1 kilo sampah dikali berapa rumah tangga, jadi satu hari itu berapa ton sampah yang ada. Akan tetapi masyarakat pemerintah hanya sebatas mobil sampah. Jadi mungkin di Desa Tegal Kunirlo ini perlu diketahui Bu, tukang sampah satu desa cuma hanya 4. Maka saya dengan sistem hanya partisipasi, mungkin ke depan kami akan bekerja sama. Kalau bisa nih tukang sampah di Desa Tegal Kunirlo bisa jadi UMR, coba kita perjuangkan bersama. Ya, seperti di Jakarta, ya kan? Jadi dia, mohon maaf Bu, ketidakberdayaan terjadinya COVID-19. Jadi masyarakat kadang-kadang nggak ada duit, cuma sekedar ngasih sampah 2.000, 3.000. Ini masih bentuk partisipasi. Bahkan sudah mendapat yakin tapi tidak begitu signifikan. Maka saya punya, akan saya perjuangkan. Mungkin tukang sampah ini kalau bisa digaji lah, biar semangat tukang sampahnya. Alhamdulillah kami punya tempat sampah itu. Kualitas keuangan negara standar. Hari ini diberikan amanah oleh provinsi untuk salah satu menjadi titik penilaian kegiatan lomba desa tingkat provinsi. Tadi Pak Kades sudah menyampaikan paparan dan bagian saya ini terkait dengan perencanaan, terus kemudian BPJS, realisasi, terus kemudian izin kami akan melakukan klarifikasi atau visitasi terkait dengan data-data yang telah disampaikan tadi. Nah, pada kesempatan kali ini yang kami butuhkan secara umum saja Pak Kades yaitu terkait dengan APBD-nya. Saya juga melihat di Alhamdulillah Tegal Kunirlo sudah punya website ya Pak ya. Nah, tadi saya juga sudah melihat di website-nya Bapak Ibu sekalian luar biasa. Nanti yang perlu ditingkatkan adalah update-nya ya Pak ya. Nanti update datanya misalnya yang tahun 2023 nanti bisa dilengkapi. Kemudian terkait dengan APBD yang mohon nanti diberikan penjelasan di sini.
apakah sudah ada pendapatan asli desa? Jadi yang Tegal Kunir apakah tahun 2021 dan 2022, karena yang dimulai ini tahun 2001 dan 2022, apakah sudah ada pendapatan asli desa? Kemudian yang kedua terkait dengan BUMDes, tadi di penjelasan kami belum mendapatkan informasi apakah di Tegal Kunir Lor ini sudah memiliki badan usaha milik desa. Jadi mohon diberikan penjelasan. Kemudian berikutnya lagi terkait dengan aset desa, Pak. Aset desa. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis mohon nanti dari KAUR atau kepala seksi yang membidangi aset desa nanti bisa berkomunikasi dengan kami lebih lanjut. Kalau yang perlu saya tanyakan yang penting sebabnya Pak, salah satunya untuk kesempatan hari ini adalah apakah kantor desa ini tanahnya sudah memiliki sertifikat, ya. Terus kemudian kapan telah dilakukan inventarisasi aset desa. Saya kira itu aja Pak. Ada nanti yang lainnya yang lebih lengkap kami akan ketik Bapak untuk konsultasi di lokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan keuangan ini lebih terbuka. Bahkan kami punya program cita-cita desa anti korupsi. Artinya bagaimana preventifnya terhadap desa anti korupsi. Kami lebih terbuka dan transparan. Silakan dicek terkait APBD dan sebagainya. Kami ada di apa namanya banner-banner yang ada di kami terbuka di masyarakat desa Tegal Kunir. Terkait BUMDes, artinya sistemnya sudah tadi ya. Website Pak Anies sudah silakan dibuka di website Desa Tegal Kunir. Artinya perencanaan keuangan, pendapatan, belanja desa dan lain sebagainya. Yang terkait dengan BUMDes, alhamdulillah kami sudah membuat BUMDes, tapi terus terang saja karena sumber daya manusia, terkadang desa ini secara ekonomi pribadi itu banyak yang berhasil, tapi yang saya ambil secara kelembagaan kami agak sedikit krisis dari sumber daya manusia. Jadi insya Allah mungkin tahun depan akan ada PAD yang ada di desa Tegal Kunir. Padahal kami sendiri Pak punya potensi yang ada di desa Tegal Kunir. Artinya potensi apa yang dikelola? Potensi pasar desa ada, cuma tempatnya yang belum ada. Mohon maaf, ini perjuangan saya juga dan akan saya perjuangkan juga. Jadi setiap desa ini kalau kami akan membuat pasar desa. Terus yang kedua terkait PAD nanti mungkin tahun depan akan ada pemasukan, cuma nilainya kecil karena wisatanya cuma wisata mandiri ya, hanya keinginan yang biasanya kan pemerintah dibawa dulu yang bagus baru dimunculkan dana gitu kan. Yang terkait aset desa, pertama kali saya masuk tahun 2013 itu kebanyakan pola pikir pejabat kepala saya dulu itu setiap kantor desa itu kebanyakan di rumah ya kan namanya jadi kepala desa kan kantornya bagus di rumah. Saya tanya pada Pak Sekdes, artinya mungkin lupa atau pengetahuan yang dimiliki oleh kepala desa. Saya tanya, ini kantor suratnya ada nggak? Nggak ada program. Kenapa nggak ada? Padahal tahun 98 itu ada program Prona, ya kan? Yang seharusnya dengan kejadian langsung dibikinlah sebuah surat sertifikasi. Maka saya tanya Pak Sekdes, tolong ditelusuri tanah ini tanah siapa, ya kan? Alhamdulillah kami bekerja sama dengan tokoh masyarakat, mantan kepala desa, lembaga-lembaga yang ada di Tegal Kunir. Saya cari ketemu Pak. Ya alhamdulillah saya bikin surat aset kantor desa. Artinya sekarang
bukan milik kepala desa individual, akan tetapi ini adalah milik masyarakat desa Tegal Kulon. Jadi suratnya sudah ada Pak, insya Allah dengan program PTS yang baru pada tahun 2003 ini, jadi akan jadi sertifikat, jadi aman. Saya tidak mau di kantor-kantor ini kebanyakan sudah dibangun tapi timbul sengketa ya Pak. Alhamdulillah. Pertama terkait dengan pengelolaan keuangan, musyawarah, Pembangunan Stage, lalu terkait dengan informasi desa. Tapi yang akan saya tanyakan adalah karena di desa kita merupakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu ada dua, perangkat desa dan BPD. Kalau misalnya tahun-tahun kemarin Pak, belum ada ya orang-orang lah mungkin antara BPD dengan kepala desa kurang sinergis, tidak kolaborasi, tidak akselerasi gitu. Nah, ini saya kalkulasi ini seperti apa? Karena kalau kita lihat dari struktur desa bahwa BPD itu sebagai jalurnya koordinasi, ya kan Pak, jalur koordinasi Pak, segala proses penetapan peraturan desa, keputusan desa dari APBD untuk peningkatan kapasitas BPD-nya. Karena BPD juga harus paham Pak terkait dengan perencanaan, pengelolaan keuangan, manajemen pemerintahan dan sebagainya. Karena mereka sebagai pembinaan, pengendalian, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa itu. Yang kedua adalah kerjasama desa Pak. Nah, kerjasama desa ada nggak? Bapak tadi sudah sampaikan bahwa di sini ada terkait dengan pengelolaan wisata, terus pertanian dan sebagainya. Di desa Tegal Kunirlor ini ada sekitar perusahaan ya? Nggak ada. Kalau Kunirlor itu ada perusahaan yang berdiri? Nggak ada ya. Mungkin Sultani ya, mungkin juga ada nggak kerjasama terkait dengan hasil yang dihasilkan oleh petani tadi bisa disalurkan kerjasama dengan misalnya dengan Bulog atau apa gitu seperti itu, kerjasama. Nah, kerjasama antar desa. Tadi Bapak punya pasar desa mungkin berbatasan dengan desa yang lain. Sampah, nah sampah juga pasti akan ada imbas dari desa lain. Nah, kita berpatokan bahwa kerjasama itu tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi dalam bidang keamanan, lingkungan dan sebagainya. Nah, apakah yang sudah dilakukan oleh Tegal Kunirlor ini Pak untuk kerjasama antar desanya? Mungkin sekarang lebih banyak rawan konflik Pak berkaitan perkelahian dan sebagainya. Di sini di kanan saya hadir bapak-bapak dari dengan Polri nih Pak. Nah, kerjasama antar desanya supaya ada ketertiban keamanan di desa yang masing-masing. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih lanjutnya kami mohon juga nanti dihadirkan aparatur pemerintah desanya, BPD-nya, karena ada terkait dengan variabel indikator yang harus ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa itu pertama ada perangkat desa dan ada BPD. Kalau sebelum mungkin era reformasi itu ada semacam dulu desa itu ada LKMD dan LPMD. Maka dengan reformasi itu produk dari Abdurrahman Wahid Presiden kita adalah dibentuklah BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Mungkin dalam pengertian secara umum itu agak sedikit sebagai pengawasan, sebagai kontrol. Ada pemahaman secara umum mungkin jadi DPR, padahal BPD ini adalah mitra dari kepala desa. Banyak terjadi ketidakharmonisan antara BPD dan kepala desa. Ini akan terjadi konflik internal awal. Maka kebanyakan konflik internal itu ada di dalam. Kalau misalnya di dalam itu agak sedikit hati-hati. Dalam perumpamaan adalah duri dalam daging. Ya,
Maka di Desa Tegal Kunelor perangkat desa alhamdulillah harmonis antara satu dengan yang lain. Yang kedua terkait tentang DPD, kami selalu terbuka dengan DPD, selalu harmonis. Apa keinginan dari DPD kami persilakan. Aspirasi dari masyarakat tersalurkan kepada DPD. Jadi ada para polisi di luar Bidangtimas sebagai polisi RW itu mereka ditugaskan ke RW-RW yang sudah ditunjuk. Itu program dari Bapak Kapolda juga, malah nanti mencakup secara keseluruhan mungkin dari Pak Kapolri, dan jangan nanti akan seluruhnya ada namanya polisi RW, jadi membantu para Bidangtimas yang di desa-desa. Untuk Jumat curhat, kami rutin Pak, Jumat curhat, ini tujuannya adalah sharing. Apakah ada permasalahan atau kendala di desa-desa atau di tingkat RT RW, dimanapun yang siap kami datangi Pak, atau kami sendiri yang datang ke desa-desa setempat. Saya itu aja Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kades. Tapi kami mohon juga nanti mudah-mudahan insya Allah kalau kita Kunirlor menjadi suku tingkat regional ya, segala kerjasama itu harus ada legalitasnya. Nah itu nanti yang akan kita pisahkan seperti ini. Mungkin juga nanti kalau memang ada kita persiapkan lah soal misalnya seperti apa nanti kerjasamanya, harus ada promakaris, perjanjian bersama kepala desa. Tidak hanya batas bidang ekonomi, tapi kan sudah dibina nih dengan keamanan dan sebagainya. Kita ada promakarisnya supaya tidak ada benturan. Pak Kades, saya selalu menyampaikan pertama berkaitan dengan koreksi dan saran, kemudian yang kedua berkenaan dengan pertanyaan. Yang pertama koreksi. Kami melakukan penilaian secara substansi, ada indikator apa yang akan kami tanyakan. Selain itu kami juga melakukan penilaian terkait dengan penampilan pada saat hari ini. Ada beberapa indikator. Yang pertama terkait dengan penampilan Pak Kades. Ini sudah gagah nih penampilannya, sudah oke. Ada beberapa hal yang kami melakukan penilaian selain itu. Pertama terkait dengan materi yang disampaikan. Kedua sistematikanya. Betul kami dapat kopian atau dapat buku berkenaan dengan materi ini. Tapi harapan kami sebetulnya adalah Bapak menyampaikan itu secara berurutan Pak. Tadi Bapak sampaikan harusnya tadi dokumenter Pak. Kami beri kesempatan dokumenter 10 menit sebetulnya Pak. Kami dari panitia penilai. Tadi penyampaian dokumenter tadi terpotong Pak. Kemudian yang berikutnya paparan Bapak tadi hanya sebentar Pak, kurang lebih 5 menit Pak, dan materi tidak disampaikan secara utuh, sehingga kami harus menggali sendiri apa yang ada di desa Tegal Kunirlor ini Pak, hanya dengan membaca ini. Harapan kami sebetulnya Bapak sampaikan itu sambil melihat slide yang disampaikan, Bapak sampaikan itu tidak harus sepenuhnya, karena hanya 20 menit Pak. Kami berikan kesempatan 20 menit, Bapak hanya memanfaatkan hanya 5 menit. Sehingga kami betul-betul kehilangan tadi, nggak ada kami mau cek terkait dengan bidang pemerintah nggak kurang menyeluruh, bidang kemasyarakatan yang sudah ada dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi bahwa harusnya tadi tampil di depan Pak, jangan di sebelah sana Pak. Meskipun di sana mohon izin Pak Kadis, ada Pak Kadis yang menilai, ada kami Pak, bukan Pak Kadis. Tadi saya perhatikan Pak Kadis menyampaikan begini Pak Kadis, Bapak itu kami nilai. Jadi Bapak idealnya Bapak berada di depan kami. Sampaikan di depan kami, termasuk jangan sampai terlalu sering melihat slide, melihat TV ya. Jadi begitu kami nanti bertanya, Bapak juga idealnya Bapak harus tampil di situ juga. Ini bukan
bukan rapat Pak, yang izin Pak. Jadi Bapak menyampaikan jawaban di situ nanti sepertinya jadinya kesannya rapat. Padahal ini adalah paparan di mana kami ingin menggali bagaimana desa Kunirlo ini sebenarnya. Meskipun kami sudah dapat ini Pak, tapi yang ingin kami tanyakan sebetulnya banyak. Itu mungkin saran dan masukan Pak ya. Karena nanti begitu insya Allah kalaupun tim menang, Bapak melakukan paparan di pusat, itu yang dihadapi adalah para eselon 2 Pak, para direktur, minimal para direktur Pak. Jadi penampilan, penyajian materi dan sebagainya minimal harus sempurna. Mohon izin Pak ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pertanyaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek berkenaan dengan ketentraman ketertiban. Saya ingin menanyakan, ada kasus yang menonjol Pak terkait dengan ketentraman dan ketertiban Pak di Desa Tegal Kunirlo? Ada Pak, langsung dijawab aja Pak Kades. Ada kasus yang menonjol di Desa Tegal Kunirlo berkaitan dengan Trantibung? Tidak ada. Berarti aman. Kemudian berikutnya, kira-kira perlu nggak Desa Tegal Kunirlo ini punya produk hukum yang mengatur berkaitan dengan Trantibung? Karena yang disampaikan Pak Kapolsek itu kan tadi ada kerentanan, ada kerawanan terkait dengan bagaimana masa, ada konflik sosial dan sebagainya. Kira-kira perlu nggak desa mengeluarkan produk hukum berkenaan dengan Trantibung? Perlu juga. Berarti sampai sekarang belum ada Pak? Belum. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan, saran, masukan berikut dengan pertanyaan. Cari ASEAN ke Kota Bogor, cari obat ke apotek. Untuk Desa Tegal Kunirlo, mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi paparan kita sudah selesai di penghujung. Untuk sesi berikutnya kita akan menuju ke klarifikasi dokumen administrasi. Setelah itu nanti akan berlanjut juga dengan klarifikasi lapangan. Tapi mohon kepada Pak Kades beserta jajarannya mungkin dapat memfasilitasi tim untuk menunjukkan tempat-tempat ataupun mungkin inovasi-inovasi ataupun PKK-nya ataupun posyandunya nanti apabila tim penilai lakukan dengan namanya. Namun sebelumnya mungkin kita akan menyelesaikan terlebih dahulu tahapan pertamanya yaitu klarifikasi dokumen administrasi yang sudah disampaikan kepada tim penilai minggu yang lalu. Mungkin itu saja Pak. Selanjutnya saya cukupkan sampai sini. I wonder why you and me fight each other. Don't you see the similarities between us? Take a minute. Tahun hasil bulan penerimaan balita 2023, capaian stunting kita masih ada angkanya, cuman memang lebih sedikit dibanding yang 2022 berapa kemarin 2022 itu ya angkanya udah ada di kisaran masih di atas 7,5%, Bu. Ada sekitar di atas masih 27. 2021? Ya, untuk 2021 untuk data jelasnya nanti saya cek ulang. Cuman memang angkanya masih di bawah 2022, Bu. Gitu. Untuk yang 2023. Maksudnya di bawah 2022 di atas 27 apa di bawah 27? Di bawah 27. Jadi 2022 itu angka tertinggi, Bu, di Agustus. Oh, Agustus tertinggi.
Jadi yang 2021 kurang dari 27. Iya. Sampai Mei 2023 ini? 2027. Juni sampai Juni ini? 13. Ya. Jadi perkembangannya justru di ke 2023 ya. Oke, ini apa yang terjadi nih? Agak banyak nih, kenapa nih? Di 2022, Bu. Iya. Untuk 2022 itu kejadiannya memang surveillance data kita sudah mulai meningkat. Karena memang di 2021 itu capaian PPGBM kita kan memang di angka menengah lah. Di angka sasaran kita kan 7.000, Bu. Sementara capaian total balitanya 7.000. Total balita yang di wilayah Kecamatan Mauk iya ada 7.000. Bukan Kecamatan Mauk, di ini di desa. Di Lor itu ada 600. Desa Lor apa sekecamatan nih? Di Lor aja ya. Oke. Berapa kalau ininya? Total 697 ya. Ya. 699. Siap. Enggak, komando situ. 1, 2, 3. Action. Tangerang. Banten. Mau. Jawa Bener. Things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line. Mohon doanya perwakilan yang terbaik tidak di kabupaten yang desa di tingkat kabupaten ini. Harapan kami Time, 'cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time.